Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ria Setianti dari kelas J Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi sejarah aliran psikologi dari sejarah munculnya psikologi sampai behaviorisme. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama. Materi yang pertama yaitu sejarah munculnya psikologi. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama yaitu sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Sebagai sains, psikologi modern memang baru lahir pada abad 19-an, tepatnya pada tahun 1879, dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai penggagas pertama psikologi sebagai sains. Poin yang kedua yaitu manfaat mempelajari sejarah psikologi. Menurut Hergen Han tahun 2009, manfaat mempelajari sejarah psikologi yaitu yang pertama, memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, memperdalam pemahaman mengenai psikologi. Yang ketiga, memperkenalkan bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Dan yang keempat, menstimulasi munculnya ide-ide baru. Berikutnya, menurut Finney dan King tahun 2003, manfaat mempelajari sejarah psikologi yaitu yang pertama, sebagai kunci penting dalam memahami masa depan, sebagai salah satu cara untuk memperkaya hari ini, sebagai kontribusi pendidikan yang bebas, dan mengajarkan kerendahan hati. Poin yang ketiga yaitu isu-isu dalam sejarah psikologi. Ada 5 isu dalam sejarah psikologi yaitu yang pertama jiwa, yang kedua karakteristik alamiah manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan raga, yang keempat sumber pengetahuan manusia, dan yang kelima universalisme versus relativisme pengetahuan. Poin yang keempat yaitu pendekatan dalam penulisan sejarah psikologi. Yang pertama yaitu internal versus eksternal, yang kedua tokoh besar versus semangat zaman, yang ketiga presentis versus kontekstualis, yang keempat pendekatan konseptual. Materi yang kedua yaitu psikologi di masa Yunani kuno. Psikologi sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Psikologi muncul sejak manusia mulai mempertanyakan mengenai dirinya. Menurut Ebbinghaus, pikiran, persepsi, jiwa, raga, dan kesadaran sudah lama dibahas bahkan sebelum Masehi. Menurut Bohre, ada 3 hal penting dalam psikologi, yaitu yang pertama, metafisika, yaitu isu atau wacana tentang apa realitas itu. Yang kedua, epistemologi, yaitu wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid. Dan yang ketiga yaitu moralitas, yaitu wacana terkait apa yang benar dan yang salah. Beberapa tokoh filsafat pada masa Yunani kuno, yaitu yang pertama Thales pada tahun 625 sampai 547 Masehi. Yang kedua Heraklitus tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Yang ketiga Hippocrates tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Yang keempat pemikiran kaum sofis. Yang kelima Socrates tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dan yang keenam Plato. Materi yang ketiga yaitu psikologi pada masa Helenistik. Masa Helenistik dimulai pada tahun 323 sampai 31 sebelum Masehi. Munculnya masa Helenistik dimulai ketika Alexander Agung meninggal dunia. Masa Helenistik mengalahkan masa Yunani kuno. Pada masa Helenistik ada beberapa paham, yaitu yang pertama paham skeptisisme oleh Pyrrho, yang kedua sinisme oleh Antisthenes tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi, yang ketiga Epicureanism dari Epicurus tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, dan yang keempat Stoicisme oleh Zeno tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Materi selanjutnya yaitu psikologi pada masa Kekaisaran Romawi dan psikologi pada masa kegelapan. Pada masa Kekaisaran Romawi,
ilmu pengetahuan tidak berkembang dan para tokohnya beraliran Neoplatonisme. Para tokoh pada masa Kekaisaran Romawi yaitu yang pertama Philo tahun 25 sebelum Masehi sampai tahun 50 Masehi. Yang kedua yaitu Galen tahun 130 sampai 200 Masehi. Yang ketiga Plotinus dan yang keempat Saint Augustine. Selanjutnya yaitu masa kegelapan atau Dark Ages. Pada masa ini kekaisaran hancur dan digantikan oleh Konstantinopel. Masa kegelapan terjadi pada abad pertengahan. Materi yang ketiga yaitu psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada abad pertengahan, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun perkembangan ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi yaitu yang pertama, Al-Kindi. Poin penting dari Al-Kindi yaitu beliau menyatukan antara teologi dan filsafat. Kemudian, pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi jerih atau kesedihan. Tokoh yang kedua yaitu Ar-Razi, dijuluki sebagai The Arabic Galen dan berperan penting di rumah sakit Baghdad. Yang ketiga yaitu Al-Farabi, dijuluki sebagai The Second Teacher, sebagai penerus Aristoteles. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Tokoh berikutnya yaitu Al-Balkhi. Poin pentingnya yaitu membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental. Kemudian tokoh yang lain ada Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, Umar Ar-Razi, dan Ibnu Rushd. Materi selanjutnya yaitu psikologi sebagai ilmu baru. Kant dan Comte menjelaskan mengenai kecilnya kemungkinan psikologi menjadi ilmu pengetahuan karena ada 2 alasan, yaitu jiwa manusia merupakan realitas objektif, tidak akan memberikan kemestian sebagai ciri utama dari ilmu pengetahuan, serta penelitian dalam psikologi menggunakan metode introspeksi atau metode lainnya yang non-eksperimen. Namun beberapa pemikiran dari fisiologis berkebangsaan Jerman berhasil membuktikan bahwa proses mental itu bisa dijelaskan secara empiris dan bisa dilakukan pengukuran. Adapun beberapa peristiwa yang melatar belakangi berdirinya psikologi sebagai ilmu yaitu yang pertama, pada tahun 1795, David Kinnerbrook dinilai keliru dalam mengamati pergerakan bintang di Royal Observatory, Greenwich, Inggris. Ada selisih pengamatan dengan atasannya yaitu Neville Maskelyne. Kedua, Wilhelm Basel melakukan penelitian dan berkesimpulan bahwa kesalahan Kinnerbrook tersebut disebabkan oleh perbedaan individual atau individual difference. Yang ketiga, argumentasi empiris tentang pentingnya realitas subjektif atau persepsi. Yang keempat, menginspirasi sejumlah tokoh melakukan penelitian lanjutan seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam berdirinya psikologi sebagai ilmu. Yang pertama, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, Wilhelm Wundt, Franz Brentano, Carl Stamm, Oswald Koop, dan Hermann Ebbinghaus. Materi selanjutnya yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Yang pertama kita bahas yaitu strukturalisme. Pendiri strukturalisme yaitu Edward Bradford Titchener tahun 1867 sampai 1927. Pandangan Titchener tidak jauh berbeda dengan Wundt. Menurutnya, subject matter ilmu psikologi yaitu pengalaman sadar yang dipahami berbeda oleh setiap ilmu pengetahuan tergantung sudut pandangnya. Kemudian, tujuan aliran strukturalisme yaitu menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menentukan strukturnya. Menurut strukturalisme ada 3 elemen kesadaran yaitu sensasi, kesan atau image, dan afeksi. Yang kedua yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme didirikan oleh William James. Adapun karakteristik fungsionalisme diantaranya menentang strukturalisme,
berusaha memahami fungsi dari kesadaran, berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis, kemudian memperluas kajian psikologi. Selain itu, ada pula kritik dan kontribusi fungsionalisme. Kritiknya yaitu Titchener menyatakan bahwa fungsionalisme sama sekali bukan psikologi karena tidak tunduk pada pokok kajian dan metode-metode strukturalisme. Kritik yang kedua yaitu Titchener menyatakan setiap pendekatan psikologi yang menyimpang dari analisis introspeksi pikiran sebagai unsur-unsurnya maka bukan psikologi yang murni. Namun, fungsionalisme juga memiliki kontribusi, yaitu yang pertama, memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Yang ketiga, melakukan studi terhadap balita, anak-anak, individu dengan ketidakmampuan mental. Yang keempat, melengkapi metode introspeksi dengan data yang diperoleh sebelumnya, misalnya riset psikologi, tes mental, kuesioner, serta deskripsi tingkah laku yang objektif. Beberapa tokoh yang ikut berperan penting dalam aliran fungsionalisme yaitu yang pertama, Hugo Münsterberg, Granville Stanley Hall, John Dewey, dan John McKean-Kettle. Materi selanjutnya yaitu behaviorisme. Adapun beberapa poin penting dalam behaviorisme yaitu perspektif behaviorisme yang terdiri atas dua, yaitu berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Kemudian, perilaku yang dapat diamati merupakan subjek matter ilmu psikologi. Yang kedua yaitu klaim kebenaran dari behaviorisme yang terdiri atas tiga. Yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind. Yang kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Dan yang ketiga, behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Selanjutnya yaitu perkembangan behaviorisme yang terdiri dari tiga tahap. Yang pertama, behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari, serta menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Adapun tokoh-tokoh dalam behaviorisme radikal meliputi 1. Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua John Brodus Watson, yang ketiga Edward Lee Thorndike, yang keempat Vladimir M. Bigtreff. Tahap yang kedua yaitu tahap neo-behaviorisme. Tahap ini merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme, yaitu sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal, yakni sains empirik dan sains teoritis. Tokoh-tokoh yang berperan dalam neo-behaviorisme yaitu yang pertama, Edward J. Stallman, yang kedua, Clark Leonard Hall, yang ketiga, Edwin Ray Guthrie, dan yang keempat, B.F. Skinner. Tahap yang ketiga yaitu sosio-behaviorisme. Pada tahap ini, perilaku dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dengan proses kognitif. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam sosio-behaviorisme yaitu yang pertama, Albert Bandura dan Julie B. Rutter. Poin penting yang keempat yaitu terapi yang berorientasi behavioristik. Ada dua yaitu modifikasi perilaku dan ABA atau Applied Behavior Analysis. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.